Bab 6. Pelapisan-pelapisan sosial. Stratifikasi sosial. J. Ringkasan dan masalah. 1. A. Selama dalam suatu masyarakat ada sesuatu yang dihargai dan setiap masyarakat pasti mempunyai sesuatu yang dihargainya, maka barang sesuatu itu akan menjadi bibit yang dapat menumbuhkan adanya sistem berlapis-lapis dalam masyarakat itu. Barang sesuatu yang dihargai di dalam masyarakat itu mungkin berupa uang atau benda-benda yang bernilai ekonomis, mungkin juga berupa tanah, kekuasaan, ilmu pengetahuan, kesalehan dalam agama, atau mungkin juga keturunan dari keluarga yang terhormat. Apakah selalu demikian? B. Sistem berlapis-lapis dalam masyarakat tersebut dalam sosiologi dikenal dengan istilah social stratification, yang merupakan pembedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat, secara hierarkis. 2. Adanya sistem berlapis-lapis di dalam masyarakat dapat terjadi dengan sendirinya dalam proses pertumbuhan masyarakat itu, tetapi ada pula yang dengan sengaja disusun untuk mengejar sesuatu tujuan bersama. Manakah yang lebih banyak terjadi? 3. Pembedaan atas lapisan-lapisan merupakan gejala universal yang merupakan bagian dari sistem sosial setiap masyarakat. Untuk meneliti terjadinya proses lapisan-lapisan dalam masyarakat, pokok-pokoknya adalah A. Sistem stratifikasi sosial berpokok pada sistem pertentangan dalam masyarakat. Sistem demikian hanya mempunyai arti yang khusus bagi masyarakat-masyarakat tertentu yang menjadi objek penyelidikan. B. Sistem stratifikasi sosial dapat dianalisa dalam arti-arti sebagai berikut. 1. Distribusi hak-hak istimewa yang objektif seperti misalnya penghasilan, kekayaan, keselamatan, kesehatan, laju kejahatan. 2. Sistem pertanggaan yang diciptakan warga-warga masyarakat, prestis dan penghargaan. 3. Kriteria sistem pertanggaan, yaitu apakah dapat berdasarkan kualitas pribadi, keanggotaan kelompok kerabat tertentu, milik, wewenang, atau kekuasaan. 4. Lambang-lambang kedudukan, seperti misalnya tingkah laku hidup, cara berpakaian, perumahan, keanggotaan pada suatu organisasi, dan selanjutnya. 5. Mudah sukarnya bertukar kedudukan. 6. Solidaritas di antara individu-individu atau kelompok-kelompok sosial yang menduduki kedudukan yang sama dalam sistem sosial masyarakat. 1. Pola-pola interaksi, struktur klik, keanggotaan organisasi, perkawinan, dan sebagainya. 2. Kesamaan atau ketidaksamaan sistem kepercayaan, sikap, dan nilai-nilai. 3. Kesadaran akan kedudukan masing-masing. 4. Aktivitas sebagai organ kolektif. Terapkan hal-hal tersebut dalam kenyataan. 4. A. Sifat sistem berlapis-lapis di dalam suatu masyarakat dapat bersifat tertutup, closed social stratification, dan pula yang bersifat terbuka, open social stratification. Yang bersifat tertutup tidak memungkinkan pindahnya seseorang dari satu lapisan ke lapisan yang lain, baik gerak pindahnya itu ke atas atau ke bawah. Di dalam sistem yang demikian itu, satu-satunya jalan untuk masuk menjadi anggota dari suatu lapisan dalam masyarakat adalah karena kelahiran. B. Sebaliknya, di dalam sistem yang terbuka, setiap anggota masyarakat mempunyai kesempatan untuk berusaha dengan kecakapan sendiri untuk naik lapisan atau bagi mereka yang tidak beruntung, untuk jatuh dari lapisan yang atas ke lapisan di bawahnya. Mungkinkah ada dua-duanya dalam satu masyarakat? 5. A. Kelas sosial, social class, adalah semua orang dan keluarga yang sadar akan kedudukannya di dalam suatu lapisan, sedang kedudukan mereka itu diketahui serta diakui oleh masyarakat umum. B. Kurt B. Meyer berpendapat bahwa istilah kelas hanya dipergunakan untuk lapisan yang bersandarkan atas unsur-unsur ekonomis, sedangkan lapisan yang berdasarkan atas kehormatan masyarakat dinamakan kelompok kedudukan status group. Selanjutnya,
dikatakan bahwa harus diadakan pembedaan yang tegas antara kelas dan kelompok kedudukan tersebut. C. Seorang sarjana lain yaitu Max Weber mengadakan pembedaan antara dasar-dasar ekonomis dan dasar-dasar kedudukan sosial dari lapisan-lapisan. Akan tetapi, dia tetap mempergunakan istilah kelas bagi semua lapisan. Adanya kelas yang bersifat ekonomis dibaginya lagi dalam kelas yang bersandarkan atas pemilikan tanah dan benda-benda, serta kelas yang bergerak dalam bidang ekonomi dengan menggunakan kecakapannya. Di samping itu, Max Weber masih menyebutkan adanya golongan yang mendapat kehormatan khusus dari masyarakat dan yang dinamakannya stand. D. Dalam teori Marxisme juga dipergunakan istilah kelas, akan tetapi hanya dalam rangka ekonomi saja, walaupun adanya kelas-kelas tersebut berpengaruh besar pada kehidupan sosial, politik, dan kebudayaan pada umumnya dari masyarakat. E. Joseph Schumpeter mengatakan bahwa terbentuknya kelas-kelas dalam masyarakat adalah karena diperlukan untuk menyesuaikan masyarakat dengan keperluan-keperluan yang nyata. Akan tetapi, makna kelas-kelas dan gejala-gejala kemasyarakatan lainnya hanya dapat dimengerti dengan benar apabila diketahui riwayat terjadinya. F. Apabila pengertian kelas ditinjau dengan lebih mendalam, maka akan dijumpai beberapa kriteria yang tradisional, yaitu 1. Besar atau ukuran jumlah anggota-anggotanya. 2. Kebudayaan yang sama yang menentukan hak-hak dan kewajiban-kewajiban warganya. 3. Kelanggengan. 4. Tanda-tanda atau lambang-lambang yang merupakan ciri-ciri yang khas. 5. Batas-batas yang tegas bagi kelompok itu terhadap kelompok lain. 6. Antagonisme tertentu. G. Hubungan dengan kriteria tersebut di atas, kelas menyediakan kesempatan-kesempatan atau fasilitas-fasilitas hidup yang tertentu yang dalam sosiologi dinamakan life change. Bagaimanakah hubungan antara A dengan G? 6. Ukuran-ukuran yang biasanya dipakai untuk menggolong-golongkan anggota-anggota masyarakat ke dalam lapisan-lapisan adalah A. Ukuran kekayaan material, B. Ukuran kekuasaan, C. Ukuran kehormatan, dan D. Ukuran ilmu pengetahuan. Manakah yang lebih utama? 7. A. Hal yang mewujudkan unsur-unsur baku dalam teori sosiologi tentang sistem berlapis-lapis dalam masyarakat adalah kedudukan status dan peranan, role. B. 1. Kedudukan. Bagaimana lazimnya dimengerti mempunyai dua arti. Secara abstrak, kedudukan berarti tempat seseorang dalam suatu pola tertentu. Dengan demikian, seseorang dikatakan mempunyai beberapa kedudukan. Oleh karena, seseorang biasanya ikut serta dalam berbagai pola-pola kehidupan. Pengertian tersebut menunjukkan tempatnya sehubungan dengan kerangka masyarakat secara menyeluruh. Apabila dipisahkan dari individu yang memilikinya, kedudukan hanya merupakan kumpulan hak-hak dan kewajiban-kewajiban. Oleh karena, hak-hak dan kewajiban-kewajiban tersebut hanya dapat terlaksana melalui perantaraan individu-individu, maka agak sukar untuk memisahkannya secara tegas dan kaku. 2. Masyarakat pada umumnya memperkembangkan dua macam kedudukan, yaitu 1. Ascribed status adalah kedudukan seseorang dalam masyarakat tanpa memperhatikan perbedaan-perbedaan rohaniah dan kemampuan. Kedudukan tersebut diperoleh karena kelahiran. 2. Achieved status adalah kedudukan yang dicapai oleh seseorang dengan usaha-usaha yang disengaja. Kedudukan ini tidak diperoleh atas dasar kelahiran, akan tetapi bersifat terbuka bagi siapa saja, hal mana bergantung dari kemampuannya masing-masing dalam mengejar serta mencapai tujuan-tujuannya. 3. Kadang-kadang dibedakan lagi satu macam kedudukan, yaitu assigned status, yang merupakan kedudukan yang diberikan. Assigned status tersebut sering mempunyai hubungan yang erat dengan achieved status, dalam arti bahwa suatu kelompok atau golongan memberikan kedudukan yang lebih tinggi kepada seseorang yang berjasa, yang telah memperjuangkan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Manakah yang lebih dominan di Indonesia? 3. Ada kalanya
Antara kedudukan-kedudukan yang dimiliki seseorang, timbul pertentangan-pertentangan atau konflik yang dalam sosiologi dinamakan status konflik. Bagaimana mengatasinya? 4. Kedudukan tertentu yang dimiliki seseorang atau yang melekat pada diri seseorang dapat terlihat pada kehidupan sehari-harinya melalui ciri-ciri tertentu yang di dalam ilmu sosiologi dinamakan status simbol. C. 1. Peranan, role, merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan. Apabila seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka dia menjalankan sesuatu peranan. 2. Suatu peranan mencakup paling sedikit 3 hal, yaitu 1. Peranan adalah meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan. 2. Peranan adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi. 3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perikelakuan individu yang penting bagi struktur sosial. 3. Selanjutnya, dengan adanya status konflik, juga ada konflik of roles, dan bahkan kadang-kadang suatu pemisahan harus dilaksanakannya. Hal yang terakhir tersebut di dalam ilmu sosiologi dinamakan role discharge. 4. Pembahasan perihal aneka macam peranan yang melekat pada individu dalam masyarakat penting bagi hal-hal sebagai berikut. 1. Bahwa peranan-peranan tertentu harus dilaksanakan apabila struktur masyarakat hendak dipertahankan kelangsungannya. 2. Peranan-peranan tersebut seyogyanya dilekatkan pada individu-individu yang oleh masyarakat dianggap mampu untuk melaksanakannya. Mereka harus telah terlatih dan mempunyai pendorong untuk melaksanakannya. 3. Dalam masyarakat, kadang-kadang dijumpai individu-individu yang tidak mampu melaksanakan peranannya sebagaimana diharapkan oleh masyarakat. 4. Apabila semua orang sanggup dan mampu melaksanakan peranannya, belum tentu masyarakat akan dapat memberikan peluang-peluang yang seimbang. Bahkan, seringkali terlihat betapa masyarakat terpaksa membatasi peluang-peluang tersebut. Manakah yang lebih penting di Indonesia, kedudukan atau perang? 8a. Seorang sarjana yaitu Chester I. Barnard secara khusus membahas sistem berlapis-lapis yang sengaja disusun dalam organisasi formal untuk mengejar suatu tujuan tertentu. B. Menurut Barnard, sistem kedudukan dalam organisasi-organisasi formal timbul karena perbedaan-perbedaan kebutuhan-kebutuhan, kepentingan-kepentingan, dan kemampuan-kemampuan individu. Dibedakannya sistem pembagian kekuasaan dan wewenang dalam organisasi-organisasi tersebut ke dalam 1. Sistem fungsional yang merupakan pembagian kerja kepada kedudukan yang tingkatnya berdampingan dan harus bekerja sama dalam kedudukan yang sederajat. Dan 2. Sistem skalar yang merupakan pembagian kekuasaan menurut tangga kedudukan dari bawah ke atas. Bandingkan mengenai fungsinya. 9a. Gerak sosial atau social mobility adalah gerak dalam struktur sosial, yaitu pola-pola tertentu yang mengatur organisasi suatu kelompok sosial. Struktur sosial mencakup sifat-sifat daripada hubungan antara individu dalam kelompok itu dan hubungan antara individu dengan kelompoknya. B. Tipe-tipe gerak sosial yang prinsipil ada dua macam, yaitu gerak sosial yang horizontal dan vertikal. Dengan gerak sosial yang horizontal dimaksudkan suatu perihal individu atau objek-objek sosial lainnya dari suatu kelompok sosial ke kelompok sosial lainnya yang sederajat. Dengan gerak sosial yang vertikal dimaksudkan sebagai perpindahan individu atau objek sosial dari suatu kedudukan sosial ke kedudukan lainnya yang tidak sederajat. Sesuai dengan arahnya, maka terdapat dua jenis gerak sosial yang vertikal, yaitu yang naik, social climbing, dan yang turun, social sinking. Manakah yang lebih penting? 10. Para sosiolog meneliti gerak-gerak sosial, terutama untuk mendapatkan keterangan-keterangan perihal kelanggengan dan keluasan struktur sosial suatu masyarakat tertentu. 11. Prinsip-prinsip umum gerak sosial yang vertikal adalah sebagai berikut. A.
hampir tak ada masyarakat yang sifat sistem berlapis-lapisnya secara mutlak tertutup. B. Betapapun terbukanya sistem berlapis-lapis dalam suatu masyarakat, tak mungkin gerak sosial yang vertikal dilakukan dengan sebab-sebabnya. Sedikit banyaknya akan ada hambatan-hambatan. C. Gerak sosial vertikal yang umum berlaku bagi semua masyarakat tak ada. Setiap masyarakat mempunyai ciri-cirinya yang khas bagi gerak sosialnya yang vertikal. D. Laju gerak sosial vertikal yang disebabkan oleh faktor-faktor ekonomi, politik, serta pekerjaan adalah berbeda. E. Berdasarkan bahan-bahan sejarah, khususnya dalam gerak sosial vertikal yang disebabkan faktor-faktor ekonomi, politik, dan pekerjaan, tak ada kecenderungan yang kontinu perihal bertambah atau berkurangnya laju gerak sosial. Terapkan dalam kenyataan. 12. Saluran-saluran yang terpenting adalah angkatan bersenjata, lembaga-lembaga keagamaan, sekolah-sekolah, organisasi-organisasi politik, ekonomi, dan keahlian dalam pelaksanaan gerak sosial vertikal di dalam masyarakat. 13. Mau tidak mau, ada sistem berlapis-lapis dalam masyarakat. Oleh karena gejala tersebut sekaligus memecahkan persoalan yang dihadapi masyarakat, yaitu penempatan individu dalam tempat-tempat yang tersedia dalam struktur sosial dan mendorongnya agar melaksanakan kewajibannya yang sesuai dengan kedudukan serta peranannya. Jelaskan dengan gambaran visual.